Ya Allah pemirsa nih kalau lagi sendiri nih, aduh benar-benar dikata gila, yang gak waras kan gitu ya. Yang enak emang kalau kita mau nunggu buka puasa, yang enak daripada ngabuburit nggak jelas kita sholawatan. Ada sholawat yang bunyinya begini nih. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal asha biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Dadi uwong wadon aja bawel dadi uwong wadon aja bawel wong lanang dikongkon ngepele karo kain pel. Dadi uwong wadon yen persis wewe gombel. Oke, salam dulu dah. Kayaknya kalau nggak salam kayaknya kurang enak. Saling mendoakan. Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pemirsa semuanya, sahabat Ustadz Danu dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia nih yang mudah-mudahan selalu dalam taat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi nih guys di Ustadz Danu Official Channel dalam acara Candu. Apa candu penonton? Canda Ustadz. Langsung aja deh Bang Zaki, kalau sendiri kan gak enak. Saya mau panggil nih kawan saya, penceramah kondang, karena ketemunya lagi kondangan. Sahabat baik saya ya, sering tampil di acara Siromon Kolbu. Nah, cuma kadang-kadang kalau lagi dia ceramah, kadang-kadang suka keder sendiri. Ketahuan jamaah di depan masih nanya, mana orangnya? Pasti udah tahu nih semuanya ya. Yuk kita panggil Ustadz Abi Gibran. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Ya. Masih inget kan? Bunyinya ada dor-dornya dong, dor-dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana orangnya? Alhamdulillah sehat ya ya. Sehat deh. Duduk ya, duduk. Aneh ngeliat ente selawatan kayak celengan Semar. Kalau celengan Semar masih mending. Mending terus? Kalau Bagong. Ya Allah. Ya, sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Curiga aneh cuma Apa? pemirsa. Orang kalau puasa itu agak kurus. Lah ini Masya Allah, mana perut, mana dada, gue bingung. Makanya kalau puasa jangan tidur mulu. Oh, iya. Makanya kalau orang tidur mulu itu bukan orang yang puasa. Terus? Tapi latihan meninggal dunia. Iya benar. Pemirsa kudu tahu. Kudu itu tahu ada tuh. dalilnya. Ah betul. Kata Rasul, an-naum ashabul maut. Tidur itu temennya mati. Nah, berarti kalau nggak mau hidup, mati. Daripada hidup latihan mati tidur mulu, mendingan sekalian mati bener. Lo kayaknya kalau gue mati seneng banget. Jadi sehat ya kabar ya. Alhamdulillah. Dakwah lancar. Tetap jalan pokoknya terus. Alhamdulillah nih. Dari sekarang aneh beres dari sini, ya enggak? Terus langsung aneh bukan sombong, ngomong ngasih tahu. Iya. Dari sini aneh langsung ke iNews TV. Terus iNews besok aneh ke Malaysia. Dari Malaysia sebelum ke Indonesia itu acara dulu malamnya di Singapura. Kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang. Tapi ya, kalau aneh, alhamdulillah ya, yang namanya kawan mah ya ceramah di mana-mana sih, alhamdulillah kita dukung. Itu namanya jalan dakwah. Ini saya jujur aja penonton semua, saya kalau nggak cinta di acara candu, saya ceramah di Kukusan. Masya Allah. Tapi saya tolak. Masya Allah nggak Panas di Kukusan. Pantes sama kan? Alhamdulillah ya. Saking Ustadz Danu yang undang. Nah, saking Ustadz Danu tuh. Kalau nggak aneh udah acara di Palu. Wah. Ente mau? Nggak ah. Sakit. Jadi ceramah terus jalan. Alhamdulillah.
Ramadan hari ketiga tetap fit. Tetap alhamdulillah sehat. Kiai tadi kan saya udah buka tuh. Kayaknya kini kan ada masalah nih tentang orang yang menjelaskan puasa kok molor melulu. Tapi jangan dijawab dulu. Boleh. Kayaknya ada pakarnya. Itu dia. Ya. Kita emang kudu pengen disiram gitu. Ya kalau fakar itu dia dapat menjaga hati. Tapi kalau pagar bukan menjaga hati, menjaga tanaman. Biar bersih gitu ya. Pengen tahu dulu ntar. Nah, siraman apa yang nggak basah? apa ya? Air keras. Bukan. Apa? Siraman kolbu bersama Ustaz Dani. Aduh. Nih, jadi Ustadz kita ya pokoknya orang udah tahu. Udah kenal. Yang pertama beliau narasumber yang emang udah nggak ada matinya. Nggak ada. Karena masih hidup, alhamdulillah ya. Ya. Terus lu judulnya beda dari yang lain. Beda. Kalau beda dari yang lain. Kalau biasanya beliau bicara S3, tahu S3? Apa tuh? Sihir, santet dan setan. Sekarang kita bicaranya STLR. Iya, STLR apa jadinya? Ya, pokoknya mabok lah. Tapi mabok dakwah. Ya. Nih, beliau ini luar biasa, ratingnya luar biasa, 40 kali bertanding. Masya Allah. Musuhnya KO semua. Kita panggil aja kalian, Ustaz. Ya, Ustaz Danu. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat guru ya? Alhamdulillah sehat. Kalau melihat guru adem. Nih, saya melihat guru itu cerah. Ini ada pada surga. Melihat kemari. Oh, enggak ada. Hidup itu berpasangan, kawan. Itu loh. Ada kanan, ada kiri, ya kan? Ada senang, ada susah. Itu berpasangan. Ada tinggi, ada pendek. Kayaknya ente seneng banget kalau jadi bantal. Silakan Pak Ustaz. Silakan. Aduh. Mbak Kiai, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan masih jalan? Alhamdulillah jalan. Terus alhamdulillah. Klinik lancar? Alhamdulillah semua pekerjaan yang bisa kita kerjakan itu semata-mata semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Jadi kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki itu kemana diambil, rezeki di mana diambil. Jadi Ustadz tinggal ngejemput aja gitu ya? Iya, tinggal ngambilin aja. Bengkel hati, mekanik semuanya aman. Alhamdulillah aman. Aman ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, senang banget nih kita ketemu lagi di channel Canda Ustadz. Ya semuanya kemarin pemirsa memberikan antusiasme yang sangat luar biasa. Ya, Ke Ustadz ya? Ke Ustadz. Bukan ke Ustadz, Bukan. Iya. Pulang gua kagak amplopin. Ji, masalahnya aneh dari dulu maafin. Haram aneh makan amplop. Emang gak doyan. Isinya aja. Nah, oke, siap Ustadz Abi Gibran, Pak Ustadz Danu ya. Ini ada tema bahwasanya hadis yang mengatakan tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ibadah. Sebenarnya konteks hadis ini seperti apa sih? Jadi kayaknya kan kita melihat P2M. Apa itu? Puasa molor melulu. Menurut Pak Ustadz Danu gimana? Silakan. Kalau saya melihat hadis ini memang diada-adakan aja. Jadi intinya tidak seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan antara puasa dengan tidur, itu jelas tidak mungkin. Jadi kalau memang kita itu memang yang namanya orang puasa itu pasti ada ngantuknya, pasti secara fisik itu pasti, ada lelahnya pasti, tidak menutup kemungkinan lah. Kalau memangnya ada orang puasa, saya sehat terus waktu puasa, ya alhamdulillah. Pada saat dia sehat yang dipikirkan Allah atau dia sehat yang dipikirkan sombong itu tetap beda. Karena seseorang bilang, alhamdulillah saya diberi kesehatan sama Allah, itu jelas. Orang yang tertata kalimat demi kalimat itu jelas sekali bahwa oh ini memang kita diberi kesehatan sama Allah, walaupun agak lelah-lelah dikit lah. Mamanya ibu-ibu yang masakin anaknya, suaminya untuk sahur, mamanya itu pasti lelah. Nggak mungkin tidak. Jadi sesuatu harus kita harus jujur apa adanya. Kemudian masalah tidur ini kan nafsi-nafsi aja sebenarnya. Jadi jangan dikategorikan orang itu bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Jangan seperti itu. Yang berpahala itu yang jelas menjalankan ibadah yang wajib maupun sunnah, itu kan jelas harus itu dulu gitu loh. Yang pahala begitu. Nah,
Pada saat kita itu memang mau melakukan sesuatu yang berpahala, jelas kerjakan. Baca Quran, kalau memang lagi pas istirahat boleh baca Quran, silahkan. Atau pas lagi nggak baca Quran, silahkan zikrullah. Silahkan apa aja. Atau bicara yang penuh dengan manfaat. Ya. Bicara tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, diskusi tentang ayat Quran, diskusi tentang dalil-dalil apa dari ayah-ayah kita, ya kan? Apa namanya? Jalalain, Benar. Ibnu Katsir. Kita diskusi aja yang ringan, yang ini mana yang memang kita tidak tahu. Kita coba bicarakan. Itu manfaat untuk kita ya. Jadi kalau memang urusannya ngantuk kemudian tidur, sebenarnya itu boleh. Tapi jangan dikatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Kalau memang tidur ngantuk capek silahkan. Karena Allah itu tetap melihat dari waktu. Kalau memang waktu seseorang itu terambil yang waktunya dia itu biasanya itu sebelum subuh itu tahajud, kemudian mengaji bentar nunggu subuh, kan waktu dari mulai dia tahajud sampai subuh itu berapa jam. Tapi kalau mamanya ini nyiapin sahur itu kan sebelumnya. Nah sebelumnya itu kan kayak terampas, tidurnya itu terampas. Normal menurut saya itu ngantuk. Perpindahan jadinya. Perpindahan jam. Nah itu biasanya capek, ngantuk. Nanti ya paling tidur berapa menit selesai lah. Cuman ada yang begini Ustadz, Ya. dia beres sholat subuh, kadang ikut sahur, subuhnya kagak. Nah, Habis sahur, Ya. itu makan, beres makan, tidur lagi di situ. Nah, itu yang jadi permasalahan gini kadang-kadang nih. Ini dia tidurnya lagi puasa dalilnya, dalilnya mana ya? puasa. Dalilnya puasa. Pas tidurnya itu sholat kagak, zuhur, asar kagak, bangun-bangun pas beduk maghrib. Itu molor, itu benar-benar latihan mati itu ya. Iya, itu banyak Ustaz di kalangan kita. Masih banyak di masyarakat di kalangan kita. siapa? Kalangan kita mana orangnya? Mana orangnya ya? Ada nggak di sini? Mana orangnya? Mana orangnya? Ada nggak? Ada Ustaz, ada. Iya. Saking dia pengen cepet-cepet maghrib, jadi nggak bangun-bangun gitu. Saking pengen cepet maghrib, padahal ini kan orang tuh aneh ya Kak. Saat azan maghrib sama azan asar beda tipis sama aja. Terus Iya. biar beda tebel gimana? Beda aja. Kan ada orang yang sudah bilang begini, kok sama banget ya azan maghrib sama azan asar. Emang itu juga azannya. Enggak? Tapi kadang-kadang azan ada yang beda. Apa tuh? Kalau giginya masih lengkap, kedengarannya Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Oh. azan yang itu. Pekap. Umur berapa itu? Anak muda, ya 17 tahun. 17 tahun. Kalau laki-laki 40. 40. Itu udah agak pales. Galas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaki. Ya. Kaki-kaki sekarang nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu azannya. Ada lagi ya kaki yang Jangan 90. direkam, jangan rekam. Ya, artinya gini lah, anak muda tuh harus rajin ke masjid. Nah, Ya. jadi kalau misalkan ada yang tidurnya dari mulai menjelang fajar sampai Jangan. terbit, Tetap gimana tuh hukumnya Ustaz? Itu ibadah yang lain nggak dapat. Kan harusnya seorang manusia itu kan tetap ada pekerjaan yang harus dia lakukan setiap saat. Entah itu kerja, entah itu bantu orang tua, entah itu banyak sekali. Dan itu malah lebih beribadah kalau memang diawali dari bismillah, dengan bismillah. Jelas kalau itu sudah bismillah itu nanti akan berpahala terus menerus. Dan itu nanti akan lekat pada pikiran sama hati bahwa kita sebagai seorang muslim kalau mau melakukan sesuatu perbuatan yang baik ya bismillah. Selesai hamdalah seperti itu. Sehingga nanti kita setiap saatnya kalau mau melakukan sesuatu bismillahnya benar dari awal. Walaupun ini tidak kencang, kita hanya lirih aja tapi kita tahu bahwa yang mau kita kerjakan ada sesuatu perbuatan yang baik. Nah, itu akan menjadi lebih pahala daripada tidur. Oke. Iya. Pak Ustadz, kalau misalkan tidurnya dia untuk menghindari daripada dia bermaksiat. Nah, Sekarang persoalannya bukan tidurnya menghindari, itu kan alasan aja. alasan. Saya alasan. Iya. Karena apa? Umpamanya maksiat itu kan sebenarnya ada di dekat-dekat kita aja. Nah, kita Sekitar mau kita melakukan gitu. atau enggak itu kan memilih ya. Sebenarnya milih pergi bisa, kenapa milih tidur gitu. Oke. Apa gini lagi Ustaz? Nah, gimana Ustadz? Orang Tapi yang Gibran nih? tidur Nah. itu bisa menjadikan bahwa puasa dia ini jadi beban apa enggak? Akhirnya daripada dia puasa berat, lemas dan sebagainya, dia berpikir tidur aja lah. Sehingga dari tidurnya ini membuat ada beban dari puasa itu. Betul. Jadi istilahnya kalau boleh saya ceritakan bahwa dia itu dengan tidurnya itu sebenarnya puasanya nggak ikhlas.
Karena orangnya. mana? Jadi orang nggak ikhlas. Tapi kalau menurut saya, Iya. justru orang yang tidur itu akan makin terbeban. Apa buktinya? Buktinya. Ilernya jatuh. Betul. Betul ya. Betul. Jadi memang dia bingung mau ngerjain apa, bingung padahal banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau momennya dengan bertemu, momennya dia di masjid, ya bisa temannya baca Quran ikut kan gitu ya. Benar. Kemudian apa? Masjid ini nanti malam buat taraweh, bersih-bersih masjid kan banyak yang mau dikerjain. Dan itu memang bisa menjadi amal soleh semua orang istilahnya. Jadi nggak harus menunggu aku harus tidur. Wah aku lapar ya, kalau ini aku kerja nanti aku sangat lapar dan nggak kuat nih bisa. Nah ini kan ketakutan yang dia bikin sendiri. Dan itu janganlah kalau bisa ya. Untuk silakan Pak Kiai. Ya. Nah, kalau Pak Kiai kira-kira gimana? Apakah ini kan kita supaya puasa nggak tidur mulu nih? Apakah ada vitamin khusus untuk meningkatkan gairah ibadah? Apa ada kiat-kiat Semangat ibadah, gairah ibadah. Wah, gairah ibadah. Aneh lagi mikirin bahasa ente gitu kan. Malu kita ini hostnya mahal. Bang Jaki bahasanya tinggi gitu ya. Jadi kalau orang bicara tidur gairah. Nah, lagi aneh ngomong Bang Jaki itu pemirsa ada yang nanya. Mana orangnya? Itu kayak tukang soto katanya. Kiat-kiatnya apa sih? Gini, Bang, ya, bener kita Bang lagi. Bang Jaki ya. Anda kayak tukang sate semua. Gini ya Ustaz Jaki ini Masya Allah. Jadi guru kita tadi menyampaikan bahwa masih ada sisi nilai manfaat yang harus kita lakukan ketimbang tidur. Oke. Karena termasuk orang yang fasik kalau orang tidur setelah subuh. Tidur setelah Subuh. Nah. Kan Rasul itu sangat melarang tidur setelah subuh. Tidur juga tidur waktu asar. Rasul itu sangat melarang. nggak boleh. Iya. Sebabnya Dalam konteks itu ada sisi kesehatan yang kurang bagus. Harusnya kita pagi itu disirami dengan sinar matahari. Mentari. Kalau ngelihat Ustaz kan bercahaya, cerah. Enggak? Kalau antum guru mau senyum kayak apa gede. Udah nggak usah diomong. Nggak fitnah ini enggak. Nyata gitu ya. Itu artinya bahwa di sisi agama juga memang tidak menganjurkan untuk tidur di waktu fajar. Begitupun di waktu akan terbenamnya matahari. Rasul melarang dalam hal itu, sehingga pantas kalau kita pengen sumutasihu, puasa itu akan sehat. Dalam konteks apa? Tidak akan jadi sehat kalau dari pagi sampai sore tidur mulu. Puyeng yang ada. Nah, iya emang. Kata bini diomelin. Kenapa? Puas lu tidur mulu lu. Terus. Iya. Iya, ini kayaknya kalau 10 kali nabung alhamdulillah. Ya kan? Gempor. Jadi dari sisi kesehatan kita tanya lagi sama guru kita. Gimana? Kebanyakan tidur dari sisi kesehatan gimana guru? Jadi sebenarnya tidur itu memang diberikan bonus oleh Allah Ta'ala. Allah menciptakan malam itu memang untuk istirahat, siang untuk mencari rizki. Itu sebenarnya sudah tertulis dalam Quran. Waja'alna lailal libasa. Iya betul. Jadi kita harus pahami, jangan kita mentang-mentang badan kita sehat terus diciptakan malam nggak tidur. Ini kita menciptakan tentang ayat dulu ya. Benar, cerita ayat ini. Iya cerita ayat. Jadi jangan merasa dengan badannya kuat ini terus apa namanya? Terus enggak tidur masih kuat, ya nggak boleh juga seperti itu. Nah, ya. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang memang orang itu butuh tidur, butuh istirahat ya. Istirahat ini enggak juga harus malam hari, enggak juga harus malam hari. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya itu bisa menjadi harus paham ya. Orang ini harus paham bahwa tubuhnya, umpamanya contoh Ustadz Abe pada waktu badannya meriang itu kan nggak nyaman nih, ya naik mobil nggak bisa, kena panas ini kok kayaknya lebih ngap umpamanya. Nah itu harus istirahat, walaupun itu nggak harus malam hari. Nah pada waktu istirahat inilah harusnya itu paham di mana seorang itu berdiri berbaring. Nah dia harus ingat pada Allah Ta'ala ada titik pada waktu seorang itu sakit, dia kondisi berbaring.
dia ingat Allah, atau pada saat dia sakit dia ingat salah dan dosanya, mohon ampun, agar itu nanti diselesaikan sama Allah Ta'ala. Jadi memang pada saat-saat tertentu ada tubuh yang dia membutuhkan istirahat, atau tubuh itu membutuhkan tidur. Nah ini memang sudah diolah oleh Allah Ta'ala, bahwa tubuh manusia itu memang tidak sebagus tubuhnya malaikat mamanya, yang dimana memang beliau memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, memang sempurna lah untuk penciptaan. Bukan manusia tidak sempurna loh ya, maksudnya itu tidak lelah. Malaikat yang menjaga diri kita, kiri, kanan, depan, belakang pun dia akan istiqomah di situ. Sesekali memang laporan pada Allah Ta'ala kan gitu ya. Alhamdulillah. Malaikat yang menjaga jantung kita, dari ada kiri kanan, ada yang menjaga jantung kita, sehingga jantung kita itu diizinkan untuk berdegup, mengambil darah terus, menyebarkan darah, mengambil darah, menyebarkan darah. Itu malaikat yang mengerjakan. Ya, itu tidak akan bisa digantikan istilahnya. Nah, malaikat ini dia istiqomah di dalam melakukan tugasnya, nggak ada hentinya. Tapi kalau manusia nggak bisa, ada batas. Itu fisiknya manusia seperti itu. Makanya kalau memang tidur itu diperlukan, boleh silahkan. Kalau memang nggak tidur ya janganlah. Kalau nggak tidur itu tetap tidur lah. Kalau masih ada yang manfaat. Kalau masih ada manfaat, kerjakan. Apalagi siang hari, janganlah kalau siang hari tidur. Lemes dikit boleh lah, lemes dikit. Pak Ustadz, ini kan kita di sini kan melibatkan jamaah semuanya nih. Jadi mungkin ada waktu sedikit. One question, one answer. Ya, satu pertanyaan, satu jawaban. Mungkin ada penonton yang pengen bertanya dengan Pak Ustadz Danu, silakan. Mana orangnya? Gimana? DJ itu malah habis tidur ya. Kenapa? Tidur? Habis tidur. Iya. Kokep ini ada bekas apa? Terlihat mukanya merah banget deh nggak? Iya, seger. Iya. Ini ada acara candu kan, bilang sama Bu Haji Lili, mau kemana Sabda, ngapain? Candu gak ada yang megang. Candu katanya nggak ada yang megang. Iya kan. Lihat mukanya merah. Bukan, mukanya merah sampai baju luntur. Kalau pakai baju pink kayak Duren Kapit. Iya. Tahu kan ente? Iya tahu. Dudek dan kantongnya sempit. Maaf ya Bang Haji ya. Kayak kalau ngeliat Bang Haji senyum kayak Rano Katno. Iya. Oke, semuanya pemirsa semuanya, alhamdulillah walaupun singkat cakep ada banget. Manfaatnya. Ini acara cakep banget. Jadi itulah tanda Ustadz, kita menghadirkan Ustadz-Ustadz yang memang secara kualitas bisa menyampaikan ilmunya Pak Kiai. Pak Ustadz Abi Gibran, terima kasih. Mudah-mudahan waktunya jadi manfaat buat kita semuanya. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi. Ya, saya akan bikin undangannya. Saya tadi itu mau mikir. Ustadz Abi Gibran, terima kasih. Mudah-mudahan arwahnya diterima. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Yang satu lagi. Saya udah deg-degan. Ada lagi yang satu saya lupa. Mungkin pesan-pesan Pak Ustadz Danu terakhir untuk Ustadz Abi Gibran. Ini dia yang gua kagak demen. Aduh. Kayaknya kita harus tarik rem tangan. Kalau udah tarik rem tangan, kita langsung ngucapin pantun aja, Kiai. Haji Markum, dompetnya jatuh. Cakep. Pak Ustadz bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.